Kita spesifiknya ke lambung ya. Boleh ke lambung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah lama kita vakum live ya karena berbagai macam kesibukan dokter, hari ini kita akan mulai di awal yang tahun, kita akan mulai aktif kembali insyaallah dalam rangka live Q&A bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung baik di Instagram ataupun di TikTok, silahkan untuk langsung jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, dan tolong dibantu untuk tap-tap layarnya serta di-share kepada keluarga, teman, saudara yang mungkin membutuhkan untuk bertanya jawab dengan dokter atau yang memiliki masalah kesehatan dan ingin konsultasi seputar herbal dan pengobatan Islami. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang tertera, kita akan bahas dulu nih ya seputar tanaman-tanaman obat yang mungkin informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Hari ini kita akan bahas tentang manfaat dari kunyit ya, dari sisi indikasi, kontraindikasi, serta bagaimana cara pengolahan kunyit yang baik dan benar sehingga target yang dicapai untuk mencari kesembuhan itu bisa tercapai. Ya, tanpa memperpanjang kalam, ya bisa langsung saja kepada dokter untuk bisa memberikan edukasinya pada hari ini seputar tentang kunyit, indikasi, kontraindikasi, serta bagaimana pengolahannya. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya, sudah lama kita tidak bersua kembali ya. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Hari ini kita coba berdiskusi ya tentang manfaat kunyit ya. Kunyit ya sudah kita kenal sehari-hari ya, dipakai untuk bumbu masakan. Apalagi masakan rendang ya, pasti butuh kunyit. Apalagi kalau sarapan nasi kuning, pasti juga butuh kunyit. Jadi ternyata kunyit ini sudah dipakai ribuan tahun ya untuk masakan. Dan ternyata itu menambah cita rasa. Ternyata tidak hanya dari sisi itu. Ternyata kunyit dari sisi kesehatan, dalam beberapa jurnal yang saya baca memiliki efek sangat luar biasa. Nah, kunyit itu mengandung beberapa senyawa zat aktif. Karena herbal sifatnya multi-reseptor atau multi-target, maka banyak sekali senyawa-senyawa yang terkandung pada kunyit. Salah satu yang cukup menarik adalah golongan senyawa-senyawa alkaloid, ya, senyawa-senyawa alkali. Nah, ternyata juga dari senyawa-senyawa yang ada, ternyata kunyit itu banyak memberikan aspek manfaat buat kesehatan tubuh. Yang pertama, kunyit ternyata mengandung sifat antioksidan. Antioksidan ini memiliki efek anti kanker atau anti kerusakan sel. Kita tahu bahwa setiap hari sel itu kalau kita melakukan aktivitasnya pasti menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kadang-kadang malah merusak sel itu sendiri kalau jumlahnya banyak. Makanya kenapa orang yang banyak makan ya resiko rusaknya cukup banyak. Makanya penting sekali untuk berpuasa. Nah, ternyata di kunyit ini mengandung senyawa antioksidan dan dia akan mengaktifkan senyawa-senyawa yang bersifat mereduksi antioksidan. Contohnya adalah SOD, superoksid dismutase. Jadi dia memiliki efek tadi untuk mereduksi golongan-golongan ROS-nya atau golongan oksidannya atau radikal bebasnya. Nah, itu kemampuan yang pertama dari si kunyit. Selain itu juga kunyit juga memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan ya. Jadi dia menghambat proses-proses peradangan, menghambat sinyal-sinyal dari prostaglandin dan sebagainya. Maka itu bagus sekali tuh kunyit untuk kasus-kasus nyeri gitu ya, kasus-kasus peradangan, radang tenggorok, radang lambung gitu ya, ataupun radang-radang yang sifatnya membutuhkan efek anti radang. Itu manfaat yang lain.
Kemudian selain itu juga, kunyit juga memiliki efek mampu untuk kasus-kasus sindrom metabolik ya. Misalnya kasus-kasus kolesterol itu ya. Ternyata kunyit sangat bagus tuh untuk memperbaiki kolesterol di dalam tubuh. Ditambah lagi kunyit memiliki efek hepatoprotektor, melindungi hati. Dan ini sangat bagus ya untuk menjaga hati kita supaya aman. Kita tahu bahwa hati ini organ yang paling banyak diserang. Setiap kita kali makan gitu ya, pasti metabolismenya melewati hati. Nah, banyak sekali hati mengalami kerusakan. Maka itu dengan mengkonsumsi kunyit yang bersifat hepatoprotektor dan merangsang regenerasi daripada sel hati, kunyit sangat memberikan manfaat. Selain itu juga, kunyit memiliki efek bagus sekali nih untuk lambung. Nah, ini yang saya akan coba lebih detailkan lagi untuk masalah lambung. Itu ya. Kita tahu bahwa permasalahan lambung adalah masalah yang cukup banyak di masyarakat ya. Dan sering kita obati kambuh lagi, ya. Tambah lagi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya hanya sementara saja ya, artinya mengontrol asam lambung, mengontrol supaya asam lambung nggak keluar gitu ya. Nah, ternyata kalau kita mensikapi kunyit, ini pengobatan yang sederhana, mudah sekali untuk kita dapat ya. Dan ternyata bermanfaat dari sisi pengobatan untuk kasus lambung. Yang pertama bahwa kita tahu bahwa orang yang sakit lambung itu biasanya berhubungan dengan asam lambung yang banyak ya. Keluarnya asam lambung menyebabkan kondisi asam yang meningkat di dalam pencernaan. Maka itu penting sekali mengcounternya dengan sesuatu yang basah. Nah, ternyata kunyit itu memiliki senyawa alkali ya. Ada kandungan alkaloidnya. Maka itu adalah senyawa basah. Jadi sebenarnya ketika kondisi asam gitu ya, biasanya kita memberikan antasid atau anti asid. Berarti diganti dengan sesuatu yang basah. Bisa pakai MgOH, ALOH dan sebagainya. Kalau kita menyebutin dengan obat-obat antasid. Tapi sebenarnya di kunyit pun juga memiliki efek antasid juga. Karena dia mengandung senyawa alkaloid. Jadi sangat bagus sebenarnya untuk menetralisir asam lambung. Itu manfaat yang pertama. Karena alkaloidnya dia menetralisir asam lambung. Tapi ada sesuatu yang diunik cukup menarik ya. Uniknya kenapa? Karena pada orang yang penyakit lambung, misalnya contoh gastritis, itu kan terjadi peradangan lambung. Namanya juga gastritis, peradangan lambung. Namanya radang kan harus direduksi. Nah, kalau obat radang diberikan pada orang yang sakit, maka risiko golongan steroid atau antiinflamasi non steroid ya, yang sifatnya anti radang kalau dikasih pada orang lambung kan jadi masalah. Nah, ternyata ada anti radang yang aman buat lambung, yaitu apa? Kunyit. Kunyit memiliki efek antiinflamasi tadi. Tapi malah memperbaiki fungsi lambung. Kenapa? Dalam beberapa jurnal penelitian, kunyit itu mampu merangsang regenerasi dari mukosa lambung. Ya. Terus kemudian yang cukup unik bahwa kunyit itu mampu menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Kita tahu bahwa Helicobacter pylori merupakan kuman yang diduga sebagai faktor pemicu timbulnya permasalahan di lambung. Nah, kunyit memiliki efek menghambat Helicobacter pylori. Jadi kalau kita melihat fungsi-fungsi kunyit begitu luar biasanya, seharusnya untuk masalah lambung, ya murah meriahnya dengan menggunakan kunyit. Dan penggunaan kunyit banyak ragam dan caranya. Nah, saya sih meyakininya dengan cara direbus ya, walaupun juga ada yang diparut, diperes ya. Tapi kalau diparut, peres takutnya peresannya jadi ada kuman gitu ya, tangan kita yang kotor ya, saran saya sih sebaiknya direbus. Saya menyarankan kunyit dikupas, dipotong kecil-kecil gitu ya, direbus dengan 3 gelas air atau 2 gelas air tergantung nanti jumlah yang dihasilkan ya, bisa menjadi 1 gelas. Kemudian dikonsumsi rutin ya, pagi dan sore. Nah, ini cara-cara yang sederhana. Jadi kunyit sangat luar biasa. Gunakanlah kunyit untuk pengobatan kita. Ya, pengobatan-pengobatan yang spesifik yang berhubungan dengan antiinflamasi gitu ya. Terus sindroma metabolik, ya, termasuk diabetes juga membantu menurunkan kadar gula darah. Ataupun kasus-kasus yang sifatnya tadi menghambat pertumbuhan bakteri ya. Salah satunya adalah bakteri Helicobacter pylori. Walaupun sebenarnya ada juga penelitian juga menghambat pertumbuhan E. coli sebenarnya. Nah, dan yang menarik lagi nanti yang akan saya bahas lebih detail lagi adalah bagaimana kemampuan kurkumin untuk efek terhadap tubuhnya ini lebih besar lagi. Salah satunya nanti untuk
mekanisme quorum quenching, tapi ini nanti kita bahas dalam sesi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, jadikan kunyit sebagai salah satu makanan rutin kita. Jadikan kunyit pun juga bisa menjadikan obat untuk penyakit kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman semuanya untuk menggunakan kunyit sebagai salah satu bagian dalam pengobatan kita. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, untuk ini dok, mungkin kontraindikasi kunyit, karena ada juga yang mengkonsumsi kunyit tapi menyebabkan yang dirasa tensinya turun, keliengan. Ada juga yang konsumsi kunyit karena dia asam lambung malah tambah sakit, perih gitu. Iya. Itu bagaimana dok? Iya, jadi ada memang sebagian orang yang jangankan makan kunyit ya, makan yang aman aja juga ada resikonya. Ada sebagian orang ya. Misal sebagai contoh, ada sebagian orang yang makan jeruk lemon sakit perutnya, ada kan? Padahal jeruk lemon itu kalau diukur pH-nya basah. Ya. Dan karena pH basah sebenarnya bagus loh untuk lambung harusnya. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak pas dengan itu. Atau hal yang sepele, misalnya ada orang alergi telur. Telur kan bagus, tapi ada juga orang yang makan telur muncul alergi. Ya, jadi memang konsep tubuh ini memang tidak bisa kita generalisasi. Ada beberapa orang yang mungkin sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Ada orang yang mungkin terjadi intoleransi terhadap makanan-makanan tertentu. Jadi itu bersifat individualis, tapi tidak bisa kita generalisasi. Jadi kalau memang tidak nyaman dengan penggunaan kunyit, boleh jadi mungkin perlu konsentrasinya diturunkan saja dulu. Ya, jadi yang jangan terlalu kental atau jangan terlalu tinggi dosisnya gitu ya. Tapi coba dengan dosis-dosis yang ringan terlebih dahulu. Ya, misalnya ngerebusnya pakai 10 gelas jadi segelas, ya lebih apa ya? Lebih encer misalnya, dibikin encer dulu gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu cara. Tetapi ada sebagian orang yang memang terjadi reaksi intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan-makanan tertentu. Ya, ada orang yang alergi telur, ya kan. Ada yang orang makan cabai langsung mencret. Ya, itu kan berarti sensitivitas dari masing-masing individu berbeda-beda. Tetapi ini tidak bisa kita generalisasi bahwa ternyata kunyit juga memberikan efek yang sama gitu ya, karena mungkin sebagian orang mengalami ada permasalahan, sebagian orang pun juga akan mengalami satu permasalahan. Jadi itu tidak bisa kita generalisasi. Begitu kira-kira. Berarti untuk yang sering perih atau mungkin tensinya turun harus ada adaptasi dok? Ya, saran saya diadaptasi saja ya, tapi secara umum sebenarnya tensi tidak menyebabkan penurunan tensi. Secara umum, secara fungsinya bahwa kunyit tidak menyebabkan iritasi pada lambung, malah bagus buat lambung. Tetapi kalau timbul iritasi, ya perlu kita evaluasi, jangan-jangan sensitivitas. Atau mohon maaf, lagi minum kunyit tapi lagi stres, habis marah-marah, jadi kunyit yang disalahin. Padahal gara-gara reaksi asam lambung yang berlebihan. Jadi kita harus ngelihat ke masing-masing personal, ya. Atau pada saat itu mungkin minum obat anti-inflamasi, misalnya dia lagi nyeri head, minum kunyit, terus kemudian minum misalnya asam mefenamat. Nah, asam mefenamat itu kan juga bikin iritasi di daerah lambungnya. Ya, yang disalin ya kunyit biasanya gitu. Kira-kira begitu. Baik, jadi secara kontraindikasi masih terbilang aman ya dok? Ya, sebenarnya kunyit kan sudah terbukti ya ribuan tahun orang makan kunyit nggak ada masalah. Jadi buat saya kunyit selama dilakukan dengan dosis yang tepat, sekali lagi dosis yang tepat, indikasi yang tepat, insya Allah aman. Ya, kalau yang berlebihan, tidak tepat, serampangan, nah itu yang berbahaya. Baik dok, terima kasih untuk menjelaskan kunyit. Ya. Ini pertanyaan sudah banyak dok, mungkin sekitar 15 menit kita Q&A ya dok. Ya boleh silakan. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung, tadi kita sudah sedikit menekankan paparan tentang permasalahan kunyit. Ya, buat teman-teman yang sudah bertanya, kita akan cek satu-satu pertanyaannya ya. Dan buat teman-teman yang bergabung, tolong dibantu tap layarnya dan share ya. Karena hari ini kita bahas tentang kunyit ya. Jadi kita coba untuk bertanya atau menjawab pertanyaan seputar lambung dan fungsi kunyit ya. Nah, di sini ada pertanyaan dok.
apakah batu empedu bisa untuk kunyit bisa untuk mengatasi batu empedu? Iya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa batu empedu itu banyak ragamnya, tapi yang paling banyak adalah batu lemak. Maka langkah konkretnya adalah bagaimana usaha kita untuk tadi mereduksi lemak. Ya. Salah satunya dengan pola makan dulu. Batasi makanan yang mengandung lemak. Itu jelas pasti ya. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas yang kita bisa menguras lemak. Salah satunya berpuasa, terus kemudian olahraga, itu aktivitas-aktivitas yang bisa membakar lemak. Nah, apakah kunyit bisa? Dalam beberapa pengalaman, memang kunyit juga bisa membantu dalam meregulasi kadar lemak di dalam darah. Dalam beberapa penelitian, dia bisa memperbaiki fungsi hati yang merupakan pusat pembentukan lemak. Jadi kalau ditanya apakah bisa? Bisa, tapi hubungan secara tidak langsung. Ya, jadi kunyit bisa membantu, tapi regulasinya adalah untuk meregulasi kondisi lemak di dalam tubuh. Jadi bisa dipakai ya dok? Iya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dok. Apakah kunyit bisa memperbaiki luka pada ginjal? Saya belum melihat sebuah penelitian ya. Kalau yang saya lihat ginjal itu bisa mengalami beberapa regenerasi walaupun ini pada hewan yang likat rendah, salah satunya dengan mengkudu. Tapi kalau kunyit saya belum melihat jurnalnya, tapi mungkin ini menjadi PR buat saya untuk melihat jurnal lebih dalam lagi. Apakah kurkumin bagus untuk regenerasi ginjal? Nah, itu perlu saya lihat jurnalnya lagi. Baik, lanjut. Dok, kalau asam lambung bikin sesek dan ngap, bagaimana untuk terapi kunyitnya? Iya, jadi memang betul bahwa kadang-kadang ketika asam lambung berlebih menghasilkan gas, gas itu akan mendesak lambung ya. Namanya gas pasti kan ada yang naik ke atas ya. Apalagi di lambung pasti kan ke atas ya. Nah, itu kadang-kadang menyebabkan penekanan ke arah diafragma. Diafragma itu batas antara paru-paru dan perut. Gas dorong ke atas. Nah, dampak pendorongan itulah yang kadang-kadang menekan diafragma ke atas sehingga optimalisasi daripada daya kembang di paru-paru, kemudian daya kontraksi dari jantung itu kadang-kadang menimbulkan permasalahan. Makanya kadang-kadang sering sekali kita mendapatkan pasien yang diduga jantung ternyata malah sakit mah karena terjadi penekanan di daerah diafragma. Maka solusinya pertama yang paling cepat harus bisa kita lakukan adalah bikin tenangkanlah diri kita. Karena kalau tenang, maka asam lambung tidak keluar dalam jumlah yang banyak. Jadi tenangkan diri dulu. Pakai temulawak atau kunyit itu membantu sekali karena dia menetralisir dari asam lambung yang keluar dalam jumlah yang banyak. Jadi kunyit bisa menjadikan salah satu terapi tambahan ya. Ketika memang ada hadirnya sesak, coba aja rebusin kunyit kemudian minumkan kunyit. Karena di kunyit itu kan juga ada kandungan antasidnya. Jadi kalau asam lambung berlebihan pun itu sudah bisa di-counter dengan antasid yang terkandung pada temulawak atau kunyit. Temulawak dan kunyit pada umumnya mengandung senyawa kurkumin. Nah, kurkumin ini memiliki efek tadi ya sebagai senyawa basa yang juga bisa berperan sebagai antasid. Dok, kalau daun kunyitnya apakah sama manfaatnya dengan kunyitnya? Kalau sepengetahuan saya masih rimpangnya ya. Kalau daunnya saya perlu belajar lagi lebih dalam lagi ya. Tapi sepengetahuan saya adalah rimpang kunyitnya. Jadi rimpang ya. Kalau daunnya beda ya dok? Beda, saya belum tahu manfaatnya secara pasti. Penelitian yang banyak adalah dengan rimpang kunyitnya. Nah, kalau untuk pola makan dok, pola makan orang yang terkena asam lambung, itu bagaimana dok? Ya, jadi pola makan yang terkena asam lambung, ya ikuti makan makanan yang aman ya. Yang pasti ya jangan telat makan, jangan makan sampai kekenyangan gitu ya. Makan sedikit sampai sering supaya tidak terjadi kekosongan dari si lambung gitu ya. Sama hindari faktor-faktor pemicu seperti cabai, lada itu ya, bawang putih. Kadang-kadang nggak nyaman tuh orang yang konsumsi bawang putih karena bawang putih itu bikin iritatif ya kadang-kadang ya. Terus kemudian santan ya, makanan yang menghasilkan gas seperti kol, kemudian apalagi semangka. Nah, itu beberapa makanan yang harus dihindari. Belum lagi minuman yang mengandung soda. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi pola makan ini juga menjadi suatu hal yang cukup penting
ya untuk mencegah resiko dari penyakit lambung itu sendiri. Nah, kalau kunyit dijadikan lalapan sama nggak manfaatnya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, malah bagus buat saya. Tapi optimalnya adalah dengan direbus ya, bahasa gampangnya direbus supaya zat aktifnya bisa keluar. Tapi kalau dimakan langsung juga nggak apa-apa. Iya. Emang rasanya enak ya? Saya juga nggak tahu ya. Lalapan kunyit. Katanya dok, kurusan dok lagi diet ya dok? Alhamdulillah dibilang kurus ya. Malah saya merasa gemuk ini. Karena bajunya kegedean kali ya. Gitu. Dok, kalau autoimun kadang-kadang suka nyeri di lambung. Itu gimana dok? Ya, saya tidak tahu jenis autoimunnya ya. Autoimun kan banyak ya. Ada Graves disease yang menyerang tiroid, ada juga sindroma nefrotik yang menyerang ginjal, rheumatoid arthritis yang menyerang sendi. Nah, ini autoimunnya jenis apa dulu ini? Saya jadi harus jelas kok bisa ke lambung. Jangan-jangan apakah permasalahan yang berhubungan dengan masalah perut. Nah, ini yang saya harus pastikan dulu gitu kan, karena ada beberapa penyakit autoimun yang menyerangnya spesifik di bagian organ-organ tertentu. Ada yang menyerang ke trombosit yang disebut dengan ITP gitu ya. Ada yang menyerang ke pankreas autoimunnya. Jadi tergantung nih target autoimunnya ke arah mana. Maka itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu ya, jenis autoimunnya ke arah mana. Dok, untuk fatty liver bisa nggak minum kunyit dan temulawak digabung? Bisa, sangat bisa. Ya, tapi yang paling penting adalah mau minum kunyitnya segunung, tapi kalau pola hidupnya nggak dirubah ya percuma juga. Minum kunyit, minum temulawak, makannya lemak terus ya sama juga bohong. Mau dihilangkan tapi dimasukin lagi. Tapi pengalaman saya dengan puasa Nabi Daud itu luar biasa loh untuk penghancuran lemak. Karena dengan puasa ada fase lapar. Nah, ketika lapar maka tubuh akan menggunakan tuh cadangan energi baik dalam bentuk glikogen. Kalau glikogennya udah habis, pakai lemak tuh. Lemaknya dibakar. Nah, pasti lemak yang ada di dalam tubuh pasti dipakai semua tuh. Maka itu saya menyarankan beberapa pasien yang punya perlemakan di hati, saya akan suruh dengan puasa Nabi Daud salah satunya itu. Baik dok. Nah, mungkin terakhir dok. Ya. Ya, buat teman-teman mohon maaf untuk pertanyaan yang lainnya belum bisa kita jawab. Insya Allah untuk hipertensi, diabetes kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita kasus kepada lambung ya. Jadi supaya lebih spesifik. Ya, dan buat teman-teman juga yang mungkin ya ribet buat kunyit dan sebagainya. Nah, saat ini sudah tersedia nih di kafe klinik ya. Di mana dok? Tangerang. Di daerah Pondok Aren. Pondok Aren ya. Sudah ada minuman lambung, hipertensi, kolesterol dan diabetes nantinya dengan nuansa yang enak dinikmati, nggak pahit dan sebagainya. Nanti bisa mampir ke kafenya dokter ya, kafe klinik di Pondok Aren. Iya. Nah, ini dok, untuk terakhir penutup nasihat buat teman-teman yang sedang asam lambung dok. Sebaiknya seperti apa? Yang pertama, jangan stres dulu. Ya, karena kalau kita stres, cemas, lambung akan berasa tuh, asam lambung keluar banyak. Jadi itu kunci yang pertama. Yang kedua, perhatikan makanan kita. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan makanan kita. Ya, jangan sampai makanan kita ini malah merusak. Ya, banyak sekali makanan yang memang bisa merusak lambung, ya, hati. Ya, salah satunya alkohol. Maka itu kenapa kan Homer itu kan memang dilarang dalam Islam. Ya, jadi hati-hati sekali untuk makanan kita. Sama hindari makanan-makanan yang sebagai pencetus tadi. Tolong dibatasi, dihindari gitu ya. Terus kemudian gunakanlah sesuatu yang sederhana, mudah, murah, gampang ya, minimal risiko. Gunakanlah kunyit saja dulu, yang paling sederhana. Ya, saya buktikan dengan beberapa pasien-pasien saya dengan izin Allah ternyata bagus ya responnya dengan menggunakan kunyit. Dikombinasi dengan temulawak jauh lebih bagus lagi. Dan sebagai terakhir yang paling penting bahwa kesembuhan milik Allah, bukan milik kunyit, bukan milik dokter, bukan milik obat. Jadi bentuk konkretnya kalau kita sakit ya semakin dekatlah dengan Allah, karena Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih dokter atas waktunya, dan buat teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf sekali. Silahkan follow Instagram dan TikTok serta YouTube ya, komunitas sahabat sehat. Insya Allah di sana juga ada bahasan-bahasan hipertensi, diabetes, asam lambung, kolesterol, empedu, ginjal dan sebagainya. Itu semua ada bahasannya di akun-akun media sosial resmi komunitas sahabat sehat yang dibimbing oleh Dr. Agus Rahmadi. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung juga bersama dengan komunitas sahabat sehat, bisa langsung cek di link bio Instagram atau TikTok komunitas sahabat sehat. Di sana kita memberikan fasilitas buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam ya. Terima kasih dokter atas waktunya. Semoga sharing kita bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di Kamis depan dengan bahasan yang lebih baik lagi dan lebih spesifik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.